Kiki Nada, aku adalah warga Amerika yang berasal dari Jepang. Ini adalah kisah nyata yang kualami. Kimono, yang dimaksud di sini adalah sebuah kimono putih yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Di keluargaku, kami menyebut kimono itu sebagai Kiki Nada, istilah lain untuk wanita sakit. Saat nenekku meninggal dunia, kimono itu diwariskan kepadaku. Karena sesuai dengan tradisi, kimono itu akan diwariskan kepada cucu tertua yang tak lain adalah aku. Ditambah, garis keturunan ibuku yang memperkuat bahwa memang akulah pewaris kimono itu. Nah, jika cucu tertuanya itu berjenis kelamin perempuan, maka ia dipercaya akan membawa keberuntungan bagi keluarga. Namun jika cucu tertuanya itu lelaki, maka ia akan membawa kesialan. Untung saja aku seorang perempuan. Sebenarnya, aku tak pernah mempercayai cerita semacam itu. Aku tak suka mempercayai mitos atau hal berbau mistis lainnya. Masa bodoh dengan itu semua, ini kan zaman modern. Ya, aku memang seperti itu sampai semuanya berubah sekitar 4 tahun yang lalu. Saat itu, aku sendirian di rumah karena orang tuaku sedang ada urusan hingga larut. Jam menunjukkan hampir pukul 11 malam ketika aku mendengar suara langkah kaki dari atas. Sekarang, kimono itu kusimpan di lemari khusus dan tentu saja aku memegang kuncinya. Tak ada orang lain yang memiliki akses ke sana kecuali aku, bahkan orang tuaku pun tak memilikinya. Baiklah, kembali ke cerita. Aku naik ke lantai atas untuk memeriksa sumber dari suara tadi. Setelah yakin bahwa semuanya aman, aku masuk ke kamar dan terbesit di pikiranku untuk sekedar melihat kimono itu. Sebelum membukanya, aku sedikit takut karena membayangkan saat harus memakai kimono itu nanti. Yang benar saja, kimono itu sungguh cantik tapi aku tak suka terlihat feminim. Itu sangat aneh untukku. Oh ya, legenda keluargaku juga menyebutkan jika aku memiliki anak perempuan, maka kimono ini harus kuwariskan padanya kelak. Jika tidak, maka aku harus membakarnya karena mungkin kimono ini akan membawa sial. Dan anehnya, selama ini selalu saja anak perempuan yang mewarisinya sehingga legenda ini pun masih terus berlanjut. Saat lemari terbuka, nafasku menjadi tak beraturan, jantungku berdegup kencang dan keringat dingin mulai mengucur di dahiku. Kimono itu tak ada di tempatnya. Aku sangat panik karena jika kimononya sampai hilang, itu akan menjadi aib selamanya bagi keluargaku. Aku segera bergegas menuruni tangga dan meraih telepon untuk menelepon ibuku. Saat aku berlari, pandanganku menangkap sesuatu yang ada di dapur. Aku takkan pernah lupa akan apa yang kulihat saat itu. Nenekku yang sudah meninggal sedang duduk di meja makan dan ia mengenakan kimono itu. Ia terlihat seperti nenekku namun sungguh menyeramkan. Rambutnya yang hitam itu terurai tak beraturan. Wajahnya sangat keriput, tubuhnya membungkuk ringkih seraya berdiri saat ia melihatku. Kemarilah cucuku, mendekatlah, atau aku yang harus menghampirimu. Dia memanggil-manggil namaku sambil membuka kedua tangannya seakan ingin meraihku. Ia terus melakukan itu sambil mendekat, tapi bukan berjalan, seperti terlihat melayang. Aku hanya bisa diam, aku terlalu takut untuk menggerakkan badanku. Sosok itu sudah berada tepat di hadapanku saat ini. Raut mukanya berubah menjadi terlihat sangat marah. Kau adalah kutukan, kau tak mempercayai warisan leluhur. Ia menatapku lekat-lekat sambil terus berteriak bahwa aku adalah kutukan. Lampu dapur saat itu menjadi berkedip-kedip tak beraturan, diiringi dengan terbukanya pintu. Pintu lemari yang ada di dapur. Aku masih tak bisa bergerak karena gugup bercampur takut melihat makhluk yang ada di hadapanku ini. Akhirnya aku tersadar dan berlari keluar rumah. Seketika itu, keadaan menjadi gelap, lalu menghitam. Aku pingsan. Saat terbangun, kudapati orang tuaku sedang duduk di pinggir tempat tidur kamarku dengan ekspresi wajah yang sangat khawatir. Dan kau percaya, aku terbangun dengan kondisi sudah memakai kimono itu. Orang tuaku berkata bahwa mereka menemukanku pingsan di halaman depan dengan kimono putih yang telah melekat di badanku. Aku menceritakan apa yang kualami pada ibuku. Dia mempercayaiku, karena ia pun pernah mengalaminya. A baby was crossing the road, he was on. Lampu depan mobilku menyorot pemandangan yang tak pernah kukira akan kulihat sebelumnya. Ada bayi, masih memakai popoknya, tengah merangkak menyeberang jalan. Aku langsung menghentikan mobilku dan keluar. Di mana orang tuanya? Kenapa mereka membiarkan bayi mereka di luar malam-malam begini? Apa telah terjadi sebuah kecelakaan? Namun ketika aku mendekat, aku melihat bayi itu tak memiliki wajah. Tak ada mata,
Tak ada telinga, tak ada mulut. Yang ada hanyalah lipatan kulit, seakan-akan ada sebuah titik di tengah. Wajahmu yang kemudian menghisap seluruh kulitmu, hingga seluruhnya tertarik masuk ke dalam titik itu. Seperti itulah wajahnya. Aku segera mundur ketika bayi itu mulai merangkak ke arahku. Ia sepertinya menyadari kehadiranku, walaupun sepertinya ia tak memiliki indera yang berfungsi. Dan begitu kusadari, ada tentakel-tentakel hitam menyeruak dari punggungnya, seolah tengah mencari mangsa. Tanpa pikir panjang, segera aku masuk kembali ke dalam mobil, mengunci pintunya, dan berbalik ke arah lain. Aku melirik ke kaca spionku dengan ketakutan. Bayi itu masih ada di sana, di tengah jalan, memperhatikan kepergianku. Dan ia mengeluarkan suara, seperti tangisan bayi yang sungguh orisinil, seakan-akan ia berusaha memancingku kembali ke sana. Aku berkendara secepat mungkin ke kota terdekat dan beruntungnya, aku menemukan sebuah mobil polisi di perempatan jalan yang sepi. Seorang pria berseragam polisi terlihat berada di dekat mobil itu. Aku langsung memarkirkan kendaraanku di dekatnya dan berlari keluar. "Pak Polisi," panggilku, "Pak Polisi." Namun aku tercengang ketika ia berbalik. Ia tak memiliki wajah, hanya lipatan kulit di mukanya. Dan tentakel-tentakel hitam keluar dari punggungnya. Casing the Hanget, seorang rentenir tak henti-hentinya menagih hutang tiap hari pada seorang pria miskin yang telah renta. Si pria hanya mampu menunduk pasrah saat si rentenir membentaknya, "Hei Pak Tua. Sekalipun kau sudah mati, arwahmu sekalipun akan terus kukejar sampai kau melunasi semua hutangmu." Lalu rentenir itu pergi dengan angkuhnya. Pada tengah malam, si rentenir baru saja pulang dari pesta di desa sebelah dengan berjalan kaki. Dia memutuskan untuk mengambil jalan pintas melalui sebuah hutan jati agar dapat segera sampai di rumahnya. Saat sedang berjalan melintasi jalan setapak di tengah hutan, dia mendadak menubruk seseorang dan terjatuh. "Hei kau, jangan berdiri di tengah jalan, dasar bodoh," umpatnya kesal. Dia baru saja menyadari kalau orang yang dia tubruk tadi ternyata kakinya sama sekali tidak menapak tanah, dan dia lebih terkejut lagi saat tahu bahwa itu adalah pria tua yang tadi siang dia datangi dan dia sekarang hanyalah mayat kaku yang melayang di permukaan tanah. Kau, tidak mungkin kau sudah mati." Si rentenir kini mulai ketakutan dan dia langsung berlari menuju rumahnya. Saat dia sedang berlari, dia baru menyadari kalau ada yang mengejarnya dan rentenir itu teringat kalau dia pernah berkata kalau pria itu harus tetap membayar hutangnya sekalipun dia sudah mati. Dia terus berlari dan dia dapat mendengar ada suara di belakangnya, "Mau lari kemana kau? Kemari." Rentenir itu makin ketakutan dan mempercepat larinya, namun akhirnya kakinya tersandung dan terjatuh. Dia dapat merasakan ada langkah kaki mendekat dan dia melihat ada sosok bayangan pria yang memegang sebuah batu berdiri di dekatnya. "Hentikan. Jangan lakukan itu, kumohon jangan bunuh aku." Namun sosok itu langsung menghantamkan batu itu ke kepala si rentenir dan dia pun langsung tewas seketika. 1 jam yang lalu, malam itu, seorang penjaga hutan baru saja pulang dari bertugas. Dia merasa amat lelah setelah sehari penuh bekerja dan dia berniat untuk minum-minum sebentar sebelum pulang. Saat dia sedang berjalan, dia mendadak terperanjat saat melihat ada sesosok mayat pria tergantung di sebuah pohon di tepi hutan. Dia memeriksa mayat itu dan dia mengenali wajah pria itu sebagai tetangganya yang beberapa hari ini sedang putus asa karena dibelit hutang lalu dia akhirnya memutuskan untuk gantung diri. Si penjaga sebenarnya berniat untuk menurunkan mayatnya namun dia tidak kuat sendirian dan ini sudah larut malam, jadi dia memutuskan untuk menjaga mayat itu semalaman di sana. Si penjaga lalu menuju warung terdekat yang telah sepi untuk minum-minum sejenak sampai dia setengah mabuk lalu kembali ke lokasi di mana mayat itu berada. Saat dia kembali, dia terkejut saat melihat ada sesosok pria berlari menjauh, walaupun dalam keadaan setengah mabuk, dia masih dapat melihat jalan dengan jelas karena malam itu sedang bulan purnama. Astaga, mayat itu rupanya bangkit dari kematian dan kabur dariku, sepertinya dia takut akan siksa kubur. "Oh sial, aku harus membawanya kembali ke sini," gumamnya sambil tertawa kecil sambil kemudian berlari mengejar sosok itu. Dia terus mengejar sosok itu namun sosok itu selalu mempercepat larinya. "Mau lari kemana kau? Kemari," teriaknya pada sosok itu. Sosok itu berlari makin cepat namun dia akhirnya terjatuh, dan kesempatan itu tak disia-siakan si penjaga. Dia lalu memungut sebuah batu,
dia berpikir itu dapat membuat si mayat kembali mati dan saat dia mendekatinya, sosok itu memohon ampun padanya, namun tak digubrisnya permohonan itu dan dihantamkannya batu itu ke kepala sosok tersebut. Sosok itu terjatuh dan tak bergerak lagi. Maaf kawan, aku terpaksa melakukan ini karena yang sudah mati maka haruslah tetap mati, ujarnya sambil menyeret mayat itu kembali ke tempat di mana dia tergantung. Saat si penjaga itu kembali ke tempat di mana mayat itu tergantung, dia amat terkejut saat didapatinya ada mayat yang sudah tergantung di sana. Dengan kesal dia berkata pada mayat itu, "Hei, apa yang mau kau lakukan di sini? Ini tempat mayat yang sedang kubawa ini. Kalau kau mau gantung diri, besok sajalah saat pagi hari, jadi aku tak perlu repot menjaga dua mayat sekaligus."